maka solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan pada setiap urusannya kemudahan. Bagi kita yang ditimpa masalah, bagi kita yang mengeluh akan rezeki, maka solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari semua permasalahan yang ia hadapi, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Bagi kita yang mengeluh tentang sulitnya belajar, sulitnya memahami syariat Islam, maka solusinya adalah takwa kepada Allah. Allah katakan, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kalian. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya untuk itulah kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, selain untuk mengerjakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat, berikutnya kita berusaha untuk menambah ketakwaan kita tersebut dengan mempelajari syariat Islam, karena tidak mungkin kita tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah kalau kita tidak mempelajari syariat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Karena diutusnya Nabi itu sendiri adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh telah kami berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar, ya maka berusahalah untuk menumbuhkan kecintaan tersebut dengan mempelajari syariatnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Karena dengan begitulah kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik fisiknya maupun hadisnya, ketika dicela oleh orang-orang yang mencela. Maka harus ada rasa marah di dalam hati kita, ya, ketika mendengarkan manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan. Maka kemarahan kita adalah kemarahan yang dilandasi atas kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kemarahan tersebut adalah kemarahan yang benar-benar timbul dikarenakan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarahan itu pun harus berada pada koridor Islam yang tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil tema tentang kajian bulanan kita, yaitu tentang kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian menjadi peringatan. Ya, cukuplah kematian menjadi peringatan. Ini kajian yang mungkin sering berulang. Ya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan jadikan ini sesuatu hal yang membosankan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ia sering sekali mengingatkan para sahabat yang mulia tentang kematian. Karena dengan mengingat kematian ini hati kita akan menjadi lembut. Dengan mengingat kematian
kita akan tersadarkan bahwasanya kehidupan kita di dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Kita sedang berjalan, melangkah menuju hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita wafat padanya. Semua kita jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, bahkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tentukan takdir semua makhluknya. Nabi SAW menyebutkan itu telah Allah catat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas dengan catatan malaikat sebelum kita dilahirkan ke dunia, ya, dengan mencatat bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Rezeki kita, ajal kita, kegembiraan kita, kesengsaraan kita, semuanya telah tercatat rapi, ya, di Lauhul Mahfuz dan di catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kematian kita akan lebih berhati-hati dalam berucap, karena sering sekali kita lalai yang menyangka bahwasanya ucapan kita itu adalah ucapan yang keluar begitu saja dan tidak dihisab, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan apa saja yang mereka kehendaki, melakukan apa saja yang mereka inginkan? Tidak. Semuanya ada aturannya, semuanya ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dengan mengingat kematian, setidaknya itu membuat kita tersadarkan, ya, bahwasanya kita harus berhati-hati dalam berucap, harus berhati-hati dalam berbuat, karena semuanya akan dicatat dan telah dicatat, ya, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amalan kebaikan maupun amalan keburukan yang kelak pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada kita seluruhnya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Akan datang hari di mana Allah akan perlihatkan kepada kita kitab catatan amalan kita, perbuatan kita, yang mana perbuatan kita tadi pagi saja kita sudah tidak ingat, ya, dosa kita, ibadah kita yang kita lakukan tadi malam kita sudah lupa. Namun Allah akan kembali ingatkan dengan memperlihatkan catatan amalan kita tersebut, semuanya ucapan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, kemana kaki kita melangkah, semuanya tercatat rapi pada catatan malaikat-malaikat Allah dan akan diperlihatkan kepada kita. Maka Nabi SAW ketika melihat sekelompok sahabat pada saat itu sedang tertawa, ya, terbahak-bahak membicarakan tentang dunia mereka, lalu Nabi SAW mengingatkan mereka. Apa kata Nabi SAW? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena biasanya kalau orang sudah berkumpul cerita terbahak-bahak, mereka lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang keluar daripada jalurnya, menceritakan orang, ya, menceritakan keburukan tetangga, ya, dan seterusnya. Sehingga Nabi ingatkan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, ya, kata beliau, innama antal ayyam. Sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari. Kita ini hanyalah kumpulan hari. Yang mana kata beliau, idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Apabila telah berlalu satu hari dalam hidup kita, berarti berlalu sebagian daripada umur yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sedang melangkah menuju kematian. Apa yang telah kita persiapkan untuk kematian yang pasti tadi? Jangan sampai kita
terlena dengan tubuh kita yang sehat, karena Allah tidak memandang tubuh yang sehat bahwasanya tidak menjamin tubuh tersebut tidak dicabut nyawa darinya. Jangan sampai lalai, jangan sampai terlena dengan umur yang masih muda, karena banyak orang yang masih muda pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut kematian yang pasti tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Padahal Bapak Ibu, Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Surga sudah di tangannya padahal dia masih hidup. Diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia termasuk penghuni surga. Beda dengan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita, kenapa Allah tidak beritahu kita termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Seandainya Allah beritahu kepada kita penduduk surga, besok kita tidak sholat lagi Pak. Besok kita tidak sholat lagi. Besok kita tidak sedekah lagi. Besok kita tidak puasa lagi. Beda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia adalah penduduk surga. Lihat bagaimana sikap daripada Utsman bin Affan ketika ia lewat daripada kuburan. Orang kalau hari ini lewat kuburan ketakutan, lari. Entah apa yang ditakutkan. Bukan itu syariatnya. Lewat kuburan seharusnya kita ingat mati. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk melayat kepada tetangga karib kerabat yang wafat, menyelenggarakan jenazahnya, menyolatkannya, mengantarkannya ke kuburan. Untuk apa itu semua? Untuk mengingatkan kepada kita akan kematian, bahwasanya mereka telah mendahului kita dan kita pun akan menyusul mereka. Maka Utsman bin Affan setiap kali melewati kuburan beliau menangis sejadi-jadinya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya terheran dengan Utsman, padahal beliau adalah orang yang telah dijamin surga. Maka apa kata Utsman bin Affan menyebutkan alasannya kenapa ia selalu menangis ketika melewati kuburan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah gerbang pertama menuju akhirat. Gerbang pertama menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu yakunu aisar. Apabila seseorang hamba selamat di kuburan, maka perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang lebih mudah. Karena ada perjalanan yang sangat-sangat panjang setelah kehidupan dunia ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yaitu yaumul akhir, hari kiamat, yang mana kita akan dibangkitkan. Setelah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan kita berada di sana bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bukan 10-20 tahun, tapi hari yang sangat-sangat panjang. Hari yang sangat mengerikan, yang satu hari padanya bagaikan 1000 tahun hitungan kita di dunia. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang menjadi patokan utamanya adalah keadaannya ketika ia berada di kuburan, ketika ia berada di alam barzakh, apakah dia selamat atau tidak. Apabila ia selamat di alam barzakh, selamat daripada fitnah kubur, dia mendapatkan nikmat di alam barzakh, maka perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang lebih mudah. Wa illam yanju, akan tapi kalau dia tidak selamat, ia tidak bisa melewati fitnah kubur, dia mendapatkan azab kubur, maka perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang lebih sulit. Perjalanan yang lebih sulit. Maka dunia yang kita sedang berada padanya saat ini Bapak Ibu hanyalah kehidupan yang sementara. Jangan sampai terbuai
dengan kehidupan yang sementara sehingga kita mengorbankan kehidupan kita yang kekal abadi setelah kehidupan dunia. Maka penting bagi kita memahami apa hakikat kehidupan dan apa hakikat kematian, sehingga kita tahu apa prioritas kita dalam kehidupan. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia, untuk mencari rezeki, tidak. Tapi yang Allah larang, yang Allah murkai adalah orang yang lalai dengan mencari rezekinya daripada mengingat akhirat. Seolah-olah itu adalah segalanya. Seolah-olah dia akan hidup di dunia selamanya. Sehingga ia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa beribadah. Bukannya mendekatkan ia kepada Allah, bahkan rezeki yang ia dapatkan menjauhkan ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini? Gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berikan kepada kita harta, ketika datang panggilan untuk mengeluarkan harta tadi, keluarkan. Jangan ragu. Jangan ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memerintah, yakinlah Allah akan mengganti untuk kita jauh lebih baik daripada apa yang telah kita berikan. Kita sering perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah perhitungan dengan kita. Ya, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya penting bagi kita untuk mengingat kematian ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kalian akan mendapati kematian tersebut. Kalian akan dapati kematian tersebut, cepat atau lambat kita sedang mengarah ke sana. Ketahuilah, malaikat maut sedang mengintai kita, sedang menunggu izin dari Allah untuk mencabut nyawa kita. Maka perhatikanlah bagaimana keadaan kita kelak ketika nyawa kita ini dicabut oleh malaikat maut. Apakah ketika dicabut kita dalam keadaan yang sedang baik, yang sedang beribadah kepada Allah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, atau sebaliknya, ya kita ketika dicabut nyawa kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tertipu dengan ibadah kita saat ini, Bapak Ibu. Jangan pernah menyangka saya sudah soleh, saya sudah taat, ya saya sudah rajin ibadah, pasti saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak. Kalau ada perasaan seperti itu, ketahuilah itu adalah was-was daripada syaitan yang membuat kita lalai, ya, daripada mengingat kematian ini. Dahulu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan tentang seseorang yang hidup di abad ketiga Hijriah yang bernama Abduh ibn Abdurrahim, atau Imam Ibnul Jauzi mengatakan itu adalah temannya Abduh ibn Abdurrahim ini. Ada yang mengatakan dia adalah Abduh ibn Abdurrahim, ada yang mengatakan temannya Abduh ibn Abdurrahim. Siapa beliau? Beliau di saat hidupnya adalah seorang yang sangat taat beribadah. Bahkan saya jamin tidak ada kita yang hadir saat ini di rumah Allah ini yang lebih hebat daripada ibadahnya Abduh bin Abdurrahim ini. Beliau, ya, selalu menjaga salat wajibnya, salat rawatib tidak pernah tinggal, salat tahajud, salat witirnya selalu setiap malam. Bahkan beliau seorang penghafal Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, tidak ada panggilan jihad melainkan ia berada di saf terdepan di jihad tersebut. Ada kita yang seperti itu, Pak? Ya, jaga salat 5 waktu. Udah kita jaga, Pak? Udah, Ustaz. Tapi sering masbuk. Ya,
Salat rawatibnya tidak pernah tertinggal. Ya, salat tahajudnya setiap malam. Hafal Al-Quran, Pak, Bu, ada yang hafal Al-Quran? Abdullah bin Abdurrahim hafal Al-Quran. Bahkan setiap panggilan jihad dia berada di saf terdepan dalam panggilan jihad tersebut. Sudah ada kita yang berjihad, Pak. Amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Tapi apa? Pada sebuah peperangan, Abduh ibn Abdurrahim ini silap mata. Dia melihat seorang wanita Nasrani pada saat itu yang sangat cantik. Lalu dia tidak menjaga pandangan matanya sehingga syaitan bermain dengan itu. Lihat, hanya berawal daripada melihat ya wanita Nasrani tadi. Maka ia lupa untuk menjaga pandangannya, ia terus menatap wanita tersebut sehingga syaitan bermain di hatinya. Lalu syaitan membisikkan kepadanya untuk mengutarakan cintanya kepada orang Nasrani tadi. Subhanallah. Maka dia pun menyampaikan perasaannya kepada wanita Nasrani tadi. Ya, ia katakan ya bahwasanya ia mencintainya. Apakah ada jalan untuk mendapatkan cintanya? Ya, maka apa kata wanita tadi? Aku akan menerima cintamu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat saja. Engkau kufur dengan agama Muhammad. Engkau kufur, keluar daripada agama Muhammad. Nah, sekarang ya televisi-televisi ya sedang mengumbar hal-hal ini seperti seolah-olah ini hal yang biasa. Ya, karena jatuh cinta dengan ya orang yang dia cintai beda agama, lalu mereka keluar daripada agamanya untuk mendapatkan cinta wanita tersebut, dan mereka menganggap itu biasa. Subhanallah. Ma'adzallah. Dan itu sedang diperkenalkan dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik tadi oleh artis-artis yang menyeret ya orang-orang yang ada di rumah kita menuju perbuatan-perbuatan mereka. Ini terjadi pada Abduh bin Abdurrahim ini. Maka Abduh bin Abdurrahim pun ya pada saat itu nafsunya lebih kuat daripada imannya sehingga ia kufur kepada agama Rasulullah SAW untuk mendapatkan cinta wanita Nasrani. Maka teman-temannya pun seolah-olah mendapatkan petir, mendapatkan kabar seperti petir di siang bolong. Lalu berusaha menasihati Abduh bin Abdurrahim, ya, mengingatkan kepadanya bahwasanya, wahai Abduh, engkau dahulu adalah ahli ibadah, engkau seorang penghafal Al-Quran, engkau selalu berjihad bersama kami, mari kembali ke agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Abduh bin Abdurrahim? Ya, tapi itu dulu. Tapi itu dulu. Diingatkan lagi, wahai Abduh, engkau seorang penghafal Al-Quran, Allah titipkan Al-Quran kepadamu. Mana Al-Quran yang Allah titipkan kepadamu? Maka apa katanya? Ya, dulu aku penghafal Al-Quran, sekarang cuma tinggal 2 ayat. Cuma tinggal 2 ayat. 2 ayat yang menyindir tentang dirinya. Surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Kata Allah seolah-olah ya ingin memberitahukan kepada teman-teman Abduh bin Abdurrahim tadi. Ya, Abduh bin Abdurrahim bacakan 2 ayat yang masih tersisa pada hafalannya, itu Al-Hijr ayat 2-3 tadi. Dharhum, biarkan mereka di atas kekufuran mereka. Seolah-olah ini pesan Allah kepada teman-teman Abduh bin Abdurrahim ini. Biarkan dia makan, biarkan dia rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kata Allah, ya betapa banyak kelak pada hari kiamat orang-orang kafir berandai-andai seandainya dahulu mereka di dunia adalah orang-orang yang beriman. Maka kata Allah setelahnya, dharhum, biarkan mereka, biarkan dia di atas kekufurannya.
ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka terbuai dengan angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun. Kelak pada hari kiamat mereka akan tahu balasan yang akan Allah berikan kepada mereka. Maka jangan pernah merasa amalan kita ini sudah hebat, kita ini sudah saleh sehingga kita menjamin kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan para ulama hadis lainnya dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat panjang ya, yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawanya ya, dan juga keadaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika dicabut nyawa mereka. Kata Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu tiba-tiba Nabi melihat segerombolan para sahabat yang sedang berkumpul di pemakaman Baqi'. Maka Nabi bertanya, ya, kenapa mereka berkumpul-kumpul di sana? Ya, maka kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, mereka sedang menggali liang lahat untuk salah seorang sahabat Ansar yang wafat pada hari ini. Maka Rasul pun terkejut, Rasul bergegas menuju kuburan Baqi' tersebut. Ya, maka sesampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk ya di liang lahat yang belum dimasukkan jenazahnya tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak ya, dan para sahabat yang lain pun ikut terdiam. Ya, keadaan yang sangat khusyuk pada saat itu. Ya, sehingga sampai-sampai Bara' ibn Azib menceritakan saking khusyuknya keadaan pada saat itu, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Saking tenangnya keadaan pada saat itu seolah-olah ada burung yang sedang hinggap di kepala kami, saking tenangnya keadaan pada saat itu. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, mengangkat kepalanya, mengatakan kepada para sahabat pada saat itu, Ista'idzu billah min adzabil qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohonlah kalian kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Nabi ulangi sampai 3 kali. Ista'idzu billah min adzabil qabri. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Mohonlah perlindungan dari Allah. Ya, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menceritakan ya tentang keadaan seorang mukmin ketika dicabut nyawanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat pada saat itu dan kepada kita semuanya. Kata beliau, sesungguhnya hamba yang beriman, apabila mereka sedang berada di penghujung dunia dan akan beralih kepada kehidupan akhirat, yaitu kematian, ya, maka detik-detik menjelang dicabutnya nyawanya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun malaikat-malaikat yang sangat banyak. Turun malaikat-malaikat yang sangat banyak dari langit sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang, dan itu disaksikan oleh orang yang sedang sakaratul maut tadi. Kita tidak menyaksikannya, kita yang berada di sekelilingnya, di sekitarnya tidak melihatnya, tapi orang yang sedang sakaratul maut tadi melihat malaikat-malaikat yang sangat banyak, biyadul wujuh, yang mana wajah mereka sangat berseri, wajah-wajah yang sangat indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka itu adalah sinar matahari. Saking terangnya wajah-wajah para malaikat tadi. Menyambut siapa? Menyambut ruh hamba yang beriman tadi. Mereka duduk
di atas kepala hamba yang sedang sakaratul maut tadi. Bersama mereka apa? Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka telah mempersiapkan kain kafan daripada surga untuk menutupi ruhnya yang akan keluar. Wa hanutun min hanutil jannah, dan telah dipersiapkan wewangian daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Malaikat tadi duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baru setelah itu datang malaikat maut. Malaikat maut itu hanya satu. Malaikat maut itu hanya satu. Tapi dia punya awan, dia punya pembantu yang bertugas mengumpulkan ruh tadi sampai kepada tenggorokan, sampai ke ubun-ubun, baru setelah itu dicabut oleh malaikat maut. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Baru setelahnya datang malaikat maut alaihi salam, lalu duduk di kepalanya. Lalu malaikat maut tadi mengatakan kepada hamba yang beriman tadi yang nyawanya sudah berkumpul di tenggorokannya, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ruh tadi, nyawa hamba yang beriman tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqa. Lihat betapa indahnya kematian seorang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah ruhnya bagaikan tetesan air yang sedang menetes di mulut bejana, lembut, keluar dengan penuh kelembutan. Ada rasa sakit yang dirasakan, ada, tapi tidak begitu parah. Karena semua kita ketika dicabut nyawanya pasti akan mengalami rasa sakit. Itulah sakaratul maut. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami sakaratul maut tersebut, rasa sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawa tadi. Ya, sehingga membuat akal kita tidak lagi bisa berfungsi dengan benar. Di saat itulah syaitan hadir, memberikan kepada kita was-was, menggoda kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat akal kita sudah tidak lagi bisa berpikir dengan sehat. Saking sakitnya rasa yang akan kita rasakan pada saat itu. Saking sakitnya kita tidak mampu berkata-kata mengungkapkan rasa sakitnya. Ya, lihat. Ya, kita lihat sebagian kaum muslimin yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, beberapa jam sebelum nyawanya dicabut, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, yang kita ajak bicara dia tidak mampu membalas apa yang kita ucapkan padanya. Itu dia sakaratul maut, sakarat. Ya, rasa sakit yang membuat akalnya tidak lagi berfungsi dengan benar, membuat dia pikirannya kemana-mana, tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Ini yang kita khawatirkan. Keadaan seperti itu yang kita khawatirkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kita jamin di keadaan yang seperti itu kita akan mengucapkan la ilaha illallah? Jangankan itu. Ya, misalkan kita teriris pisau aja Pak, silet, ya, atau hal-hal yang lain, duri, kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa ketika ada orang menasihati kita untuk sabar. Mungkin kalau iman kita tidak kuat, yang akan keluar adalah umpatan kepada mereka, kalian tidak rasakan, saya yang rasakan sakit ini. Lalu bayangkan bagaimana dengan rasa sakit sakaratul maut yang kita saat ini, sesakit apapun yang dirasakan oleh manusia saat ini, sakaratul maut jauh lebih sakit daripada rasa itu. Ya, maka ini yang kita khawatirkan pada saat itu. Lisan kita berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa kata Nabi? Kalau orang yang beriman, maka kalau orang yang beriman tadi
Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di saat syaitan datang di dalam keadaan sakaratul maut itu, dan disitulah syaitan sangat berambisius ingin menjerumuskan kita ke jalan yang sesat, jauh lebih besar ambisinya daripada di saat kita sedang sehat. Kenapa? Itu adalah detik-detik terakhir kita di mana kita sudah kehilangan akal sehat kita. Maka syaitan, kata Nabi SAW, datang di saat itu. Bahkan tidak jarang ia menjelma, berubah menjadi ayah dan ibu kita yang terlihat di mata kita, lalu menggoda kita untuk keluar daripada agama yang mulia ini. Seolah-olah hadir di hadapan kita ayah dan ibu kita, lalu mengatakan, wahai nak, ya, agama Muhammad itu tidak benar, jangan ucapkan la ilaha illallah, jangan ucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang beriman, kata Nabi SAW, dengan keimanan yang benar, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah akan kokohkan perkataannya di dunia dan di akhirat. Di dunia, yaitu ketika dia menjelang sakaratul mautnya, Allah kokohkan ucapannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa fil akhirah, dan Allah kokohkan juga ucapannya di akhirat. Kapan itu? Tatkala nanti malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepada kita pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Lagi-lagi itu bukan pertanyaan yang mudah. Itu bukan ucapan yang mudah untuk diucapkan. Yang membantu kita mengucapkannya pada saat itu adalah keimanan dan amalan saleh yang telah kita lakukan selama di dunia. Maka orang-orang yang beriman, ya, dia akan dengan penuh keteguhan mengatakan, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Nanti akan datang dalam hadis yang mulia ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melanjutkan hadisnya yang mulia. Maka ruh yang telah keluar tadi bagaikan tetesan air yang menetes di mulut bejana, kata Nabi SAW, langsung disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tadi dengan kafan yang telah mereka siapkan, dengan wewangian yang telah mereka siapkan, lalu dibawa ke langit. Ruh tadi dibawa ke langit, kata Nabi SAW. Tidaklah setiap kali melewati pintu langit tersebut lalu bertemu dengan malaikat-malaikat yang ada di sana, melainkan para malaikat-malaikat tersebut, ya, mengatakan, ya, kepada malaikat yang membawa ruh orang yang beriman ini. Mereka bertanya, ya, ma hadzal rihut thayyib. Ya, ini ma hadzal ruhut thayyib. Ruh baik siapa ini? Ini ruh siapa? Wangi, indah, elok. Ya, siapa pemilik ruh ini? Maka malaikat yang membawa tadi mengatakan, hadza fulan bin fulan. Ini adalah si fulan bin fulan. Ya, dipanggil, disebut namanya dengan nama terbaiknya ketika ia berada di dunia. Ya, maka itu yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat. Setiap malaikat tadi berpas-pasan dengan ruh hamba yang beriman ini. Kemudian ketika sampai, ya, di langit yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, uktubu kitab abdi fi alliyin. Catatlah, ya, catatan hambaku ini di kitab alliyin. Lalu kembalikanlah ia ke bumi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum. Karena sesungguhnya darinya aku ciptakan, ya, kepadanya aku kembalikan, dan darinya aku akan kembali mengeluarkan mereka. Ya, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Ya, jadi ruh orang yang beriman kembali ke jasadnya, tapi pengembaliannya tidak sempurna seperti kita hidup seperti sekarang. Ya, pengembaliannya tidak sempurna seperti kita hidup sekarang. Maka dibahas oleh para ulama, apakah nanti di kuburan, ya, di alam barzakh, ya, penghuni kubur diazab dengan jasad dan ruhnya, mendapatkan nikmat dengan jasad dan ruhnya, atau ruhnya saja, Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya
ya orang-orang yang telah berada di alam barzakh, mereka mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan azab ruh dan jasadnya sekaligus, tapi bagaimananya wallahu alam. Bagaimananya wallahu alam. Allah yang tahu. Ya, karena kehidupan di alam barzakh bagi kita saat ini gaib, bagi kita saat ini adalah sesuatu yang tidak tergambarkan dalam pikiran kita, namun yang pasti kita akan menuju ke sana dan kita akan tahu. Ya, dan akan tahu bagaimana keadaan kita ketika telah sampai di sana. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ya ruh tadi telah kembali ya ke alam barzakh. Ya, barzakh adalah sebuah tempat ya yang mana itu bukan dunia dan bukan akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Dan mereka akan tinggal di barzakh sampai mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma'asyarul muslimin, ketika sampai di sana, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dua malaikat, fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulan, akan datang kepadanya dua malaikat, lalu dua malaikat tadi mendudukkannya. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Dan Munkar dan Nakir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, adalah malaikat dengan perawakan yang sangat mengerikan, yang belum pernah kita lihat di dunia. Baik yang beriman maupun yang kafir, Munkar dan Nakir datang dengan perawakan yang sama. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu midrab, ya dia membawa bersamanya alat pukul, yang mana kata Nabi seandainya alat pukul tadi dipukulkan ke gunung, maka gunung menjadi butiran debu. Ya, alat pukulnya kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung tadi menjadi butiran debu. Lalu bayangkan bagaimana kalau seandainya alat tersebut dipukulkan ke kepala manusia. Ya, dengan penuh bentakan dan hardikan, sambil membawa alat pukul yang sangat mengerikan tadi, malaikat Munkar dan Nakir mendudukkan penghuni kubur tadi. Lalu menanyakan kepada penghuni kubur tadi, yang baru saja wafat tadi, yang baru saja dimasukkan ke dalam lahatnya, yang baru saja diantarkan oleh keluarga dan karib kerabatnya, lalu mereka pulang ke rumahnya. Lalu datanglah dua malaikat ini menanyakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka kata orang yang beriman ini, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, lalu mereka bertanya lagi, wa ma dinuk, dan apa agamaku, dan apa agamamu? Maka orang yang beriman tadi mengatakan, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Lalu ya malaikat tadi bertanya, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan bagaimana pendapatmu tentang Muhammad yang diutus kepada kalian? Ya, maka orang yang beriman mengatakan, ya dia akan mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nabiku, itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka malaikat tadi kembali bertanya dengan penuh hardikan, dengan penuh kemarahan, wa ma ilmuk, dari mana engkau tahu dia adalah rasulmu? Ya, maka orang beriman tadi mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku di dunia dahulu membaca Al-Quran, aku membaca kitab Allah, fa amantu bihi, lalu aku beriman dengannya, wa saddaqtu, dan aku membenarkan apa yang dibawa olehnya, yaitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu ia ditanyakan sekali lagi untuk membuat dia ragu. Ditanyakan sekali lagi untuk membuat dia ragu dengan jawabannya. Ya, kalau seperti kita di dunia, Pak, ya kalau kita ditanyakan oleh guru kita, misalkan oleh orang tua kita yang menguji kita, kita udah menjawab betul, ditanya lagi, iya itu jawabannya, kita ragu lagi, enggak bu, enggak Pak. Apalagi kalau yang menanyakannya ada Munkar dan Nakir yang sangat mengerikan tadi, maka ditanyakan sekali lagi, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan apa pendapatmu tentang Muhammad yang diutus kepadamu? Maka disitulah
Seperti yang Allah katakan tadi, Allah katakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia kapan? Yaitu di saat menjelang sakaratul mautnya, menjelang nyawanya dicabut, dia akan dengan kokoh mengatakan la ilaha illallah. Di akhirat Allah akan kokohkan jawabannya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan itulah fitnah kubur, Bapak Ibu. Fitnah kubur adalah pertanyaan mungkar dan nakir tatkala kita telah sampai di alam barzakh tadi. 3 pertanyaan yang hari ini mudah lisan kita untuk menjawabnya, tapi tidak semudah hari ini untuk menjawabnya ketika kita telah sampai di alam barzakh tersebut. Karena yang menjawabnya adalah keimanan kita dan amalan saleh yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, fayunadi munadin fis sama, maka terdengarlah seruan daripada langit, an sadaqa abdi, hambaku itu jujur, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul yang dia jawab. Ya, dan dia tidak berdusta. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa afrishuhu minal jannah, kembangkan untuknya permadani dari surga. Subhanallah. Ini dia masih berada di alam barzakhnya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembangkan untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian daripada surga. Waftahu lahu babam minal jannah, dan bukakan untuknya satu pintu surga. Dia belum masuk, Pak, Bu. Tapi Allah telah bukakan pintu tadi agar nampak olehnya di mana tempatnya kelak di surga. Sehingga masuk ya ke liang lahatnya, masuk ke barzakhnya, ya aroma surga masuk ya di tempatnya pemandangan surga. Ya, sehingga itulah pemandangannya setiap hari dan membuat dia tidak sabar untuk segera ditegakkannya hari kiamat, karena dia ingin segera masuk ke tempatnya di surga. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi wa hasanus thiyab wa thayyibur rih. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya sangat berseri, ya, yang aromanya sangat wangi, ya, lalu menggunakan pakaian yang sangat indah. Lalu orang tadi tidak mengenalnya, ya, lalu mengatakan, ya abshir billadzi yasurruk, bergembiralah engkau dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah amalan saleh yang menemaninya di alam barzakh sampai hari kiamat. Wallahu alam, karena waktu Isya telah masuk, kita setelah azan lanjut, Pak. Ya, kita azan sejenak. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah keadaan orang mukmin ketika dicabut nyawanya. Maka dia di alam barzakh dia ditemani oleh amalan solehnya yang telah dia usahakan selama di dunia, yang mana ia telah berletih-letih dengannya. Ya, maka amalan soleh tadi ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sesosok ya makhluk yang dilihat oleh hamba yang beriman tadi di alam barzakhnya, ya lalu menemaninya sampai hari kiamat. Dan kalau mereka adalah arwah ya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur tadi, maka mereka akan berkumpul dengan orang-orang beriman lainnya yang juga mendapatkan nikmat kubur tadi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Fatawa Al-Kubra, ya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Ya, maka orang-orang yang beriman ya berkumpul di alam barzakh dengan arwahnya orang-orang yang beriman pula. Ya, maka mereka bergembira dengan nikmat kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, sebaliknya orang-orang kafir, ya orang-orang munafik, ketika dicabut nyawa mereka, ya maka mereka merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Nabi menyebutkan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tataqatta'u ma'aha al-uruq wal 'asab. Ya, mana ketika dicabut nyawanya tadi, bersamaan dengan itu seluruh urat sarafnya merasakan kesakitan. Urat sarafnya, urat nadinya, semua ya urat yang ada di tubuhnya itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, ketika dicabut ya ruhnya oleh malaikat maut, ya, dan ia akan merasakan sakit yang luar biasa, bagaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan besi ya yang memiliki cabang kiri dan kanannya ya yang mencabik-cabik kain, ya mencabik-cabik kain ketika dicabut darinya. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ini hadis yang sangat panjang yang tidak mungkin kita lanjutkan pada waktu kita yang singkat ini. Intinya ma'asyarul muslimin ya wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah mengingat kematian. Ya, yang mana dengan mengingatnya hati kita akan menjadi lembut. Ya, orang yang taat akan bersemangat untuk menambah ketaatan mereka. Orang yang bermaksiat akan tersadarkan daripada maksiatnya untuk menggunakan sisa-sisa umurnya kepada kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, ada tanya jawab, Pak? Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada, Pak, ya? Bu,
Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ya dalam keadaan husnul khatimah, memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita. Ya karena ya mengucapkan hal itu bukanlah satu hal yang mudah seperti yang kita telah ungkapkan tadi. Ya, dan perhatikanlah keseharian kita Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Ya karena seseorang ya bisa saja dia diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya ketika ia diwafatkan oleh Allah. Ya maka berdoalah kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang memalukan. Ya Nabi SAW mengatakan, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Setiap hamba kelak akan dibangkitkan sesuai dengan kondisinya ketika ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.